Hai, Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Sebelumnya kasus ini benar-benar yang parah. Definisi dari, enggak sih, semua kasus yang aku bawain kayaknya parah-parah, kayak otak-otak mereka kemana sih. Intinya ini kasus adalah air susu dibalas air tuba, parah banget. Definisi maling kundan apa kundang sih itu, si maling kundang aja kayak ngerasa wow ada suhu gitu loh. Karena apa? Karena durhakanya ini levelnya ini kayak yang maling kundan di sini, dia tuh kayak yang di sini udah lewat nih sampai nggak kelihatan gitu. Jadi kayak yang benar-benar parah. Kenapa? Pertama aku kenalin dulu laki-laki yang udah tua dan gak tahu diri bernama Jamal Mirdad. Usia dia itu 31 tahun. Tapi si Jamal Mirdad ini tipe-tipe manusia tidak tahu diri. Ya memang benar-benar gak tahu diri sih. Ini gak kerja, pemalas, mabuk-mabukan. Terus kayak yang benar-benar definisi beban hidup. Jadi dia ini udah kayak gitu tuh. Wajar gak sih kalau emak dia marah gitu, kayak kamu 31 tahun nggak kerja, udah nggak kerja mabuk-mabukan gitu loh. Maksudnya kayak nggak kerja aja udah jadi beban, apalagi mabuk-mabukan. Kayak kamu nggak kerja mabuk, tapi uang mabuk dari mana? Otomatis dari emaknya. Jadi dia itu kayak yang sering diomelin lah sama emaknya. Udah siap diomelin emaknya, dia kayak yang ya gitulah, kayak tetap gak tahu diri. Di tanggal 24 Juni di tahun 2022 malam itu dia sama teman-temannya pergi keluar. Udah mereka pergi keluar gitu, mabuk-mabukan, foya-foya, bukan foya-foya happy-happy, mau gimana foya-foya gak ada duit, mereka happy-happy gitu kan. Dan mereka pergi ke tempat prostitusi gitu, tapi bukan tempat prostitusi sih, atau si posisinya itu dia kayak lagi pengen tapi dia nggak bisa mengeluarkan hasratnya itu gitu kan. Akhirnya dia ya udahlah, dia mabuk-mabuk sama temennya. Setelah dia udah mabuk-mabuk kira-kira jam 1 pagi, ya udah kita pulang katanya. Ya udah mereka bubar nih, para beban keluarga ini akhirnya pulang ke rumah masing-masing. Setelah pulang ke rumah masing-masing, si Jamal ini nyampe rumah kira-kira jam tengah 2. Dia buka pintu rumahnya. Setelah dia buka pintu rumahnya, dia lihat, oh ada ibunya tuh. Di situ dia kayak dia benci banget, dia kesel banget. Dimana pertama dia sering dimarahin, terus apa yang dia pengen malam itu dia nggak dapet. Dan kondisinya dia lagi mabuk. Jadi tiga alasan ini akhirnya dia memutuskan untuk dia ngedeketin ibunya. Setelah dia ngedeketin ibunya, dia tutup hidung ibunya, dia tutup mulutnya, dan ibunya nggak bisa napas. Kayak ibunya udah ngelawan, tapi karena di situ umur ibunya tuh udah 56 tahun ya. Pertama ibunya tuh udah tua dan ibunya itu cowok, astagfirullahaladzim, ibunya cewek. Terus harus ngelawan cowok gede umur 31 tahun yang masih lagi kekar-kekarnya walaupun jadi beban. Itu kayak nggak bisa, akhirnya ibunya meninggal. Setelah ibunya meninggal, gak cuma sampai di situ, dia melakukan hal yang lebih kejam lagi. Ya Allah, menjijikan teman-teman, dimana dia membuka celana ibunya. Benar, definisi kayak maling kundang aja nggak nyangka loh ada bisa manusia berbuat kayak gitu. Dibuka celana ibunya, dia masukin jarinya. Setelah itu dia membuat salah satu skenario di mana dia ngambil harta ibunya, diambil emasnya, diambil uangnya semua, dan dia rusakin jendela rumahnya. Pokoknya dia berantakin rumahnya. Udah setelah kayak wah, semua tampak sudah sempurna, dia keluar rumah. Oh, sebelum dia keluar rumah dia telepon abangnya. Jadi si Jamal Mirdad ini punya abang, dia telepon, tapi karena itu tengah malam abangnya nggak ngangkat-ngangkat. Dia lari keluar. Setelah dia lari keluar, dia teriak-teriak, tolong. Udah ayo, bukan lucu, tapi
ini aku lagi tolong kayak gitu kan, warga ya kaget lah gitu, entah malam lagi sepi tiba-tiba ada yang tolong pada keluar semuanya. Di situ dia kayak panik banget gitu, "Tolong ada pencuri," gitu, "ada pencuri di rumah aku, ibu aku dibunuh," gitu, kayak yang bener-bener menunjukkan kesedihan lah. Dan terus keluarga ngerasa kayak keluarga, di situ orang-orang pada kasihan gitu sama dia, ngebantu lah, akhirnya lapor polisi. Polisi ngapain ngecek-ngecek gitu lah kan, udah dievakuasi nih ibunya, dilakukan yang namanya ya pasti kalau apa itu kan otopsi ya, dilakukan otopsi, dilakukan pemeriksaan, dan polisi menemukan kejanggalan. Setelah ditemukan kejanggalan dan pertama ya, kalau ada peristiwa kayak gitu, pasti itu yang ditanya ya orang-orang yang ada di situ dong, terutama si Jamal Mirdad. "Gimana kamu tahu? Gimana gini gini gini?" Maksudnya kayak dalam kamu ada di mana pas kejadian itu, pokoknya gitulah. Dan di situ jawabannya si Jamal Mirdad ini kayak agak gimana-gimana gitu. Sampai polisi curiga nih sama nih orang. Setelah diinterogasi, akhirnya dia ngejawab. Bukan dia ngejawab, kayak polisi ngerasa kamu nih pembunuhnya, dan di situ akhirnya dia ngaku kalau dia yang ngebunuh. Udah dia ngaku kalau dia yang membunuh, dia ceritain lah kronologinya. Udah dia ceritain kronologinya, dia juga bilang, "Iya, saya marah, ibu saya marah-marah terus sama saya diomelin mulu. Saya kan cuma gadaikan sertifikat rumah." Jadi dia, gila banget, dia gadein sertifikat rumah. Dia juga udah jual emas ibunya. Dan di situ dia pengen ibunya tersenyum bangga gitu loh. Umur 31 tahun, gadein sertifikat rumah buat hal yang gak berguna, dan di situ abang sama ibunya marah. Menurut aku sangat-sangat wajar, sangat-sangat normal, kalau bisa itu orang harusnya dipenjara gitu loh. Tahu-taunya dia ngerasa marah, kok aku dimarahin terus, kayak yang ya ngana mikir lah gitu loh, harusnya kayak yang siapa yang enggak marah, sertifikat rumahnya dijual sama kayak gitu. Jadi dia ngerasa emosi, dia ngerasa dendam, ibunya selalu marah sama dia, dan dia ngerasa kayak di malam itu adalah malam puncak dari kemarahannya dia. Dan setelah dia ditangkap nih, udah ditangkap di kepolisian itu, tiba-tiba dia nyanyi lagu Rhoma Irama, Keramat. Tahu gak sih kalian lagu yang, aduh suara aku gak bagus lagi, yang kayak doa ibumu, gimana sih lagu Keramat itu, kutukannya menjadi kenyataan, ridho ilahi karena ridhonya gitu, murka ilahi pokoknya gitu, nggak tahu lagunya, nanti kalian bisa searching lagu lagu Rhoma Irama yang judulnya Keramat. Di situ dia nyanyiinnya kayak sedih banget, kayak menyesal banget, kayak yang bener-bener kalau orang ngedengernya tuh kayak ya ampun kasihan banget gitu, karena dia udah suaranya parau gitu, merasa menyesali telah membunuh ibunya. Ya Allah, ini definisi manusia tidak tahu diri gitu loh. Setidaknya udah nggak kerja ya jangan mabuk dong, masa biaya mabuk kamu ibu kamu juga yang 31 tahun loh, masalahnya 31 tahun nggak ngapa-ngapain, cuma jadi beban, udah jadi beban ngebunuh lagi. Kayak harusnya ibunya dari dulu udah ngutuk si Jamal Mirdad ini jadi apa kek. Thank you buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. See you di cerita selanjutnya. Bye bye. Bisa kali subscribe. Iya dong, mau dong. Iya ya, oke. Thank you, makasih. Subscribe loh bener ini.